atau pada mata kuliah teknik transportasi ya kalian ya, gitu. Pada pagi hari ini. Nah, untuk pagi hari ini kita masuk ke pembahasan tentang perencanaan dan pemodelan transportasi. Nah, referensi utama atau referensi dasar yang perlu kalian miliki dan kalian baca ya, itu kalian bisa cari buku perencanaan dan pemodelan transportasi yang penulisnya adalah Ovyar Z. Tamin. Ya, sekali lagi saya ulangi, buku perencanaan dan pemodelan transportasi dengan penulis Ovyar Z. Tamin. Nah, itu sudah ada format digitalnya ya dalam bentuk PDF. Sebaiknya kalian bisa browsing dan bisa kalian upload. Oke, ya, nah seperti itu. Nah, kemudian nanti dalam diskusi itu saya bagi menjadi 5 kelompok ya, dengan 5 tema atau topik yang berbeda. Yang pertama adalah itu terkait pemodelan itu sendiri ya, pemodelan transportasi. Jadi kalau kita merencanakan suatu transportasi ya, itu kita pada prinsipnya memodelkan ya, perilaku pelaku perjalanan ya, atau memodelkan ya perilaku perjalanan, apakah itu pelakunya ya atau kendaraannya ya. Nah, makanya kita sebut secara dasar pergerakan. Nah, jadi secara prinsip kalau kita bicara transportasi ya, bahwa transportasi itu muncul karena ada apa menurut kalian? Transportasi itu muncul karena ayo silakan. Kalau ada yang tahu sebenarnya transportasi itu muncul karena ada apa? Atau transportasi dibutuhkan untuk memenuhi apa sebenarnya? Ini Pak, kebutuhan mobilisasi barang dan jasa. Sebentar, apa namanya? Oh, saya perbesar dulu speaker saya. Bisa diulang lagi? Ya, transportasi itu muncul karena ada kebutuhan untuk mobilisasi atau perpindahan atau barang, baik barang maupun jasa, Pak. Iya, benar ya. Jadi transportasi itu dibutuhkan atau muncul karena ada kebutuhan secara umum, saya katakan pergerakan. Ya, karena ada kebutuhan pergerakan, apakah pergerakan orang atau pergerakan barang dari satu tempat ke tempat lain. Begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ya kalau definisinya apa kalau kita secara prinsip kita pahami seperti itu ya, bahwa transportasi adalah turunan dari suatu kebutuhan pergerakan ya. Berarti kalau kita mau merencanakan transportasi, berarti kita harus menghitung atau merencanakan atau meramalkan ya itu atau pergerakan tersebut. Nah, pergerakan baik manusia ya, mau orang atau barang ya, itu menariknya ya tidak seperti ilmu pasti atau ilmu eksak ya, seperti mekanika teknik ya gitu. Nah, ini adalah sangat-sangat sulit untuk bisa dihitung secara pasti ya.
Makanya metode yang kita gunakan di sini adalah bukannya perhitungan tapi adalah peramalan, ya gitu. Jadi kita meramalkan pergerakan itu. Oke. Nah, untuk meramalkan pergerakan tersebut ya, kita harus kita perlu membuat pemodelan. Nah, makanya kita ya melakukan pemodelan ya untuk bisa memperkirakan pergerakan tersebut atau meramalkan pergerakan tersebut ya. Nah, dengan membuat suatu model yang kita modelkan ya pergerakan tersebut baik orang maupun barang. Tapi pemodelannya dalam hal ini adalah pemodelan secara matematis ya. Nah, ya. Nah, karena model itu banyak macam-macamnya ya, seperti patung itu model ya. Gitu. Ya kan patung model, model orang siapa, patung siapa itu model. Lukisan model ya. Gitu. Kemudian mobil-mobilan yang mainan mobil-mobilan yang anak-anak ya itu suatu model. Nah, kita di sini ya dalam memperkirakan transportasi atau pergerakan tadi ya kita melakukan pemodelan, membuat model, tapi modelnya adalah model matematis kita sebutnya. Oke, nah oleh karena itu kelompok satu ya coba bahas ya bagaimana kita memodelkan suatu pergerakan atau perjalanan tersebut ya. Nah, cari literaturnya ya. Nah, secara utamanya atau referensi utamanya kalian bisa baca-baca dulu ya bagaimana di mana di bukunya Ovi Artamin ini ya bagaimana pemodelan matematik tersebut ya gitu. Nah, di sini kalau kalian sudah nemu ya yaitu bahwa pemodelan ini pemodelan matematis ya bagaimana membuat model matematis itu ya ini kan disampaikan di buku Ovi Artamin kalian bisa lihat ya. Nah, kemudian ya di situ juga yang namanya kita membuat model atau perkiraan ya. Nah, itu ada yang namanya error ya, ada kesalahan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya adalah galat ya. Di buku Ovi Artamin itu ada galat. Ya, nah galat itu ya itu adalah tingkat kesalahan ya. Nah, di buku Ovi Artamin di situ dijelaskan ya pemahaman dasar mengenai galat itu ya. Nah, galat itu ada beberapa jenis ya, kemudian bagaimana menghitung galat tersebut dan bagaimana caranya membuat model yang tingkat errornya, tingkat kesalahannya atau galatnya kecil. Nah, disitulah banyak metode-metode yang bisa digunakan ya atau model-model yang bisa digunakan yang sudah dibuat oleh penemu-penemunya yang sebelumnya atau selama ini ya. Nah, memang yang namanya perencanaan transportasi ya itu memang sangat makin kemari makin berkembang dan makin kemari makin banyak teknologi yang lebih akurat untuk membuat model tersebut ya. Ya ibaratnya ya kalau kalian analogkan dengan lukisan ya itu sekarang banyak lukisan yang memang udah hampir mirip dengan orangnya ya dengan teknologi digital ya kan akhirnya dikembangkan. Kalau dulu manual melukis ya kemudian sekarang dengan adanya teknologi digital ya dibuat lukisan itu ya itu lebih mirip yang akhirnya kan jadi animasi segala macam. Nah, itu adalah sebenarnya permainan game itu adalah pemodelan ya kan. Nah, di konsep pemodelan transportasi itu juga semakin lama makin berkembang ya yang sehingga akan makin makin akurat
Nah, tapi di lain sisi ya itu modelnya akan makin 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 sulit ya gitu. Nah, makanya dalam pemodelan ini ya kalau kalian nanti lihat ya banyak aplikasi-aplikasi pemodelan transportasi. Nah, itu juga tolong dibahas ya di kelompok satu ya dalam pemodelan ini ada aplikasi apa saja ya seperti itu. Eh, dengan ada yang apa? Dia prinsipnya menggunakan matematis ya dalam menghitung pemodelan tersebut. Ada yang lebih akurat lagi adalah dengan simulasi ya seperti main games gitu ada simulasinya jadi kita bisa mensimulasi pergerakan perjalanan tersebut ya jadi kelihatan gitu kan. Tapi simulasi yang saya masukkan ini adalah berdasarkan data-data yang memang kita masukkan ya kita perkirakan ya sehingga nanti bisa kelihatan oh kalau datanya seperti ini ya itu kondisinya bagaimana gitu kan dengan simulasi. Nah, jadi tolong nah nanti di kelompok satu ya dalam kelompok satu itu adalah untuk membahas pemodelan transportasi ya, yaitu nah itu masuk di situ. Ya, aplikasi-aplikasi saja apa saja yang ini dan bandingkan bagaimana tingkat keakuratannya dan data-data apa saja yang diperlukan di masing-masing aplikasi tersebut tentunya berbeda dan bagaimana tingkat keakuratannya ya dan kemudian output apa saja sih yang bisa dikeluarkan dari aplikasi tersebut ya. Nah, itu tolong ya yang membahas masalah pemodelan transportasi untuk masuk ke sana karena saya sampaikan bahwa penilaian makalah dan presentasi itu ya terdiri dari keluasan ya jadi skopnya ya dibuat luas ya dan luas mungkin eh, nanti di saya lihat dalam makalah itu cari seluas-luasnya atau ya udah cuma begini saja ya itu saya serahkan ke kalian ya bagaimana membuat makalah dan materi presentasi ini ya itu keluasan kemudian kedalaman ya gitu dan kemudian sistematika ya sudah saya jelaskan ya karena minggu lalu kalian sudah presentasi nah itu adalah penilaian individu yang keempat tentunya ya yaitu ada performance kalian untuk presentasi. Jadi itu karena kemudian ya itu adalah yang pemodelan transportasi tadi itu secara umum ya didiskusikan ya itu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, kemudian dalam pemodelan itu ya ada yang metode konvensional ya, model yang konvensional dalam memperkirakan pergerakan tadi ya. Ada namanya 4 model ya, ada 4 model ya. Yang pertama adalah ya, kita modelkan dulu ya, itu bangkitan dan tarikan perjalanan atau eh, pergerakan ya sebenarnya di sini kan awalnya dari pergerakan. Nah, dari pergerakan itu kita fokuskan ke perjalanan karena ini transportasi karena suatu pergerakan butuh perjalanan. Jadi untuk selanjutnya kata pergerakan saya ganti dengan perjalanan ya biar lebih fokus ya lebih spesifik bahwa pergerakan itu adalah berupa perjalanan. Oke, baik perjalanan orang maupun perjalanan barang. Nah, jadi kita prediksi dulu ya kan berapa bangkitan dan tarikan dari suatu daerah. Nah, di sini ya dalam pemodelan ya nanti balik lagi ya biar kalian paham juga ya. Dalam pemodelan itu ya sekarang ada istilah. Istilahnya adalah yang pertama adalah daerah kajian. Jadi kalau kita mau mengkaji
atau membuat model transportasi, ya, kita batasi dulu wilayahnya, ya. Wilayah atau daerah kajiannya itu apa? Misalkan DKI, ya sudah berarti DKI. Ya itu kan kita batasi, ya. Atau daerah tertentu ya kita batasi lingkupnya daerah itu mana saja, ya. Itu kalau misalkan kita bicara ke mana batas apa namanya itu batas pemerintahan ya, apakah itu provinsi, kabupaten itu jelas ya. Ya, tapi kalian juga bisa apa, membuat daerah kajian itu mungkin di suatu daerah atau wilayah tertentu. Nah, itu kalian harus tentukan dulu batasnya itu apa, daerah kajiannya itu sejauh mana, ya. Nah, kemudian yang kedua kita sebut zona. Nah, dari daerah kajian itu kita bagi-bagi menjadi zona-zona, yaitu kita menyebutnya ya. Ada zona apa? Nah, zona-zona ini ya itu yang untuk menentukan ya bahwa di dalam zona ini biasanya zona ini ya bisa perbatasan apa pemerintahan atau wilayah pemerintahan itu zonanya misalkan kalian wilayah mau ke wilayah kajiannya adalah Jakarta ya kemudian zonanya ya bisa kalian bagi. Itu tergantung mau tingkat kedalaman perkiraan kalian apakah zonanya dibagi cuma 5 ya berdasarkan apa namanya kota ya yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan kan 5 atau kalian mau eh, ngezoom lagi bahwa zonanya itu tingkat kecamatan misalkan. Ya kan? Nah, berarti di DKI itu berarti dibagi beberapa zona berdasarkan wilayah apa tadi kecamatan. Atau kalau kalian ternyata kalian mau zoom lagi ya biar lebih akurat, kalian buat zonanya adalah tingkat kelurahan. Ya silakan. Makin kalian melakukan zoom ya, makin kalian melakukan zoom, makin kalian mau menambah keakuratannya, berarti semakin banyak data yang diperlukan. Nah, di sini korelasinya adalah ke dana. Nah, makanya tingkat keluasan, tingkat kedalaman suatu model ya itu ditentukan juga oleh dana atau berpengaruh terhadap dananya ya gitu. Jadi tergantung ya kalau tujuannya mau apa ya tentunya juga dananya akan berbeda ya. Gitu. Nah, terus uh, itu zona ya. Nah, kemudian yang menghubungkan zona-zona ini, ya, menghubungkan antar zona ini kita sebut sebagai ruas, ya. Nah, kita sebut sebagai ruas. Ruas ini dalam hal fisiknya, ya, bisa berupa jalan ruas itu, ya, atau bisa berupa rute kalau misalkan kita mau mengkaji masalah transportasi kendaraan umum ya kan itu transportasi kendaraan umum itu bukan ruas ini bukan kalian jalan karena jalan itu banyak ya ruas itu yang menghubungkan antara zona ke zona itu adalah rute angkutan umumnya. Nah beda kalau misalkan kalian mengkajinya masalah transportasi kendaraan pribadi ya yaitu nah baru kalian ruas itu itu dalam pemodelan ini ya itu adalah kalian ada istilah tadi daerah kajian, zona dan ruas ya. Nah, ini bisa kalian lihat di bukunya Ovyar Tamin ya, kemudian dikembangkan ya dari Mbah Google ya. Kalian searching di Google ya sehingga nanti kalian akan mendapat
pemahaman atau mendapat wawasan yang lebih luas ya, dan juga lebih dalam ya tentang perencanaan dan pemodelan transportasi ini gitu ya. Nah, balik lagi tadi ya, model yang pertama ya kan tadi saya katakan ada 4 model konvensional yang kita gunakan untuk memodelkan transportasi. Yang pertama adalah model bangkitan perjalanan ya, di Ovyatamin disebutnya bangkitan pergerakan ya gitu. Nah, tadi saya katakan ya, kita spesifik atau saya rubah pergerakan ini menjadi perjalanan. Jadi yang pertama adalah model bangkitan perjalanan, bangkitan dan tarikan perjalanan. Karena suatu zona ini bisa membangkitkan perjalanan, bisa menarik perjalanan. Nah, tergantung zonanya ini sebagai apa tata guna lahannya. Nah, ini ada kaitannya. Zona ini adalah ke tata guna lahan. Jadi kalau misalkan zona A, misalkan tata guna lahannya adalah untuk ke apa pemukiman, ya tentunya pemukiman ini akan menimbulkan apa? Bangkitan atau tarikan. Kalau suatu zona itu tata guna lahannya adalah sebagai pemukiman, dia akan apa namanya di situ ada bangkitan atau tarikan perjalanan. Bangkitan perjalanan, Pak. Ya, ya, bangkitan perjalanan karena kita basisnya adalah di rumah, ya. Jadi semua orang dianggap bahwa dia basisnya di rumah. Jadi pergerakan itu basisnya ada di rumah. Jadi kalau zona pemukiman, misalkan zona pemukiman ini misalkan daerah apa misalkan perumahan. Nah, sekarang banyak kan perumahan-perumahan itu ya. Nah, disitulah apa disebut bahwa zona pemukiman ini akan menimbulkan bangkitan perjalanan ya. Sebagai contoh tesis saya tempo hari ya itu adalah pemodelan bangkitan perjalanan suatu perumahan ya gitu yang waktu S2 saya. Nah, seperti itu ya, itu bangkitan perjalanan ya. Nah, apa namanya? Kemudian oh ya, saya sampaikan juga dulu ini ya. Yang namanya pemodelan transportasi ini ya, itu sebenarnya kalau tingkat kedalamannya itu masuk ke skopnya S2 sebenarnya ya. Nah, sehingga ya pemodelan ini ya itu hanya apa namanya atau materi ini ya yang bab ini ya itu saya berikan ke kalian untuk menambah wawasan kalian saja ya, yaitu bagaimana memodelkan suatu apa transportasi ya gitu. Nah, tapi pada intinya kalau S1 ya itu tinggal menggunakan. Nah, nanti ya yang tadi saya katakan ada aplikasi-aplikasi yang digunakan. Jadi kalian bukan saya tuntut untuk membuat aplikasi tersebut atau memodelkan apa perjalanan tersebut ya, tapi kalian memahami aja. Ini konteksnya adalah ke sana ya, yaitu karena apa namanya apa karena di kurikulum kalian dimasukkan di situ ya masalah transportasi ya, masalah pemodelan ya di RPS-nya, sehingga harus saya berikan. Tapi terus terang aja ya, saya nggak masuk ke dalam lebih dalam ya, karena kalau masuk lebih dalam itu adalah skupnya yang S2 ya gitu. Nah, saya nggak mau membebani kalian ya, saya cukup kalian melihat saja apa di permukaannya saja, nggak terlalu dalam ya, tapi kalian memahami bahwa sebenarnya kalau kalian mau merencanakan transportasi ya kan, itu kalian harus hitung itu. Bagaimana menghitungnya ya di level kalian sebagai sarjana terapan ya, itu cukup mengenal aplikasi-aplikasi dan kalian memahami ya konsep kenapa sih dia menghitung ini gitu kan, ya itu seperti itu konsepnya saja. Tapi yang harus kalian pahami adalah cukup apa sih data yang dibutuhkan untuk
merencanakan transportasi atau menggunakan model tersebut, ya kan. Kemudian prosesnya bagaimana, ya, itu cukup kalian pahami, ya, melalui di mata kuliah ini, gitu kan. Oh, ternyata ini. Nah, baru yang kalian harus fokus lagi itu adalah di outputnya. Ya, nah di outputnya dari masing-masing model ini apa, dan itu kalian harus bisa interpretasikan gitu kan, bahwa ini yang kalian butuhkan sehingga kalian bisa apa yang terpenting adalah gitu kan, kalian bisa memanfaatkan output ini untuk kebutuhan kalian. Nah seperti itu ya, gitu. Nah jadi kembali ya, ada model yang namanya bangkitan pergerakan, bangkitan dan tarikan perjalanan. Nah, zona-zona tadi gitu, tata guna lahan apa itu dipengaruhi adalah apa, oleh tata guna lahannya itu apa ya. Kalau misalkan dia itu zona tersebut tata guna lahannya adalah perkantoran ya. Nah, zona ini akan menimbulkan bangkitan atau tarikan perjalanan kalau perkantoran. Tarikan, Pak. Tarikan ya. Nah, itu ya. Nah, ini ya kalian sudah paham. Jadi pemahaman itu yang harus kalian ini kan ya. Nah, jadi nanti kalian nah yang kelompok kedua, nah di sini untuk memperdalam pemahaman ya tentang pemodelan bangkitan dan tarikan perjalanan ya. Nah, di sini kalian harus pahami bagaimana menghitung bangkitan perjalanan, metode-metode apa saja yang bisa digunakan gitu kan. Demikian juga yang tarikan perjalanan, metode apa saja yang bisa digunakan ya. Nah, ini apa namanya, kalian juga nanti harus cari tahu aplikasi apa saja juga untuk menghitung bangkitan perjalanan. Nah, jadi nanti ada overlappingnya ya dengan kelompok yang satu tadi tentang pemodelan ya, terkait aplikasinya ya. Jadi semuanya ini ya dengan dengan kelompok satu ya, kelompok dua, kelompok itu selalu ada kaitannya satu sama lain, ini ada kaitannya ya gitu kan. Kenapa saya katakan ya tadi untuk apa bangkitan dan tarikan perjalanan kan butuh juga pemodelan. Nah, itu sudah dibahas juga sedikit banyak oleh kelompok satu ya gitu. Dan aplikasinya apa saja ya. Nah, itu juga bisa apa berkoordinasi atau berdiskusi dengan kelompok satu ya untuknya. Nah, kemudian model yang berikutnya kalau kita sudah tahu ya, sudah tahu nih dari setiap zona ya ada perjalanan yang dibangkitkan, ada yang tarikan ya kan. Model kedua yang harus kita hal kedua yang harus kita perkirakan adalah distribusi perjalanan ya. Nah, disitulah kita menggunakan model yang sebagai model. Jadi entah ya, dari suatu perumahan ya, itu kemana saja dia larinya, ke zona mana, ke zona mana itu. Nah, itu bisa dihitung atau diperkirakan ya atau diramalkan tadi dengan itu dengan menggunakan model yang namanya sebaran pergerakan atau sebaran perjalanan yaitu atau distribusi perjalanan. Begitu ya. Nah, ini kelompok yang ketiga ya itu bahas bagaimana menggunakan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan, ya variabel apa saja yang mempengaruhi distribusi perjalanan tersebut, ya kan. Nah, terakhir adalah aplikasi komputernya apa saja yang bisa digunakan untuk menghitung, ya, meramal atau memperkirakan, ya, distribusi perjalanan tadi. Oke. Nah, kemudian langkah yang ketiga, setelah kita tahu bahwa perjalanan ini didistribusikan dari zona satu ke zona lainnya, ya, itu. Nah, kita harus mengetahui juga dari distribusi ini, ya, moda apa saja yang digunakan, ya kan? Perjalanan ini kan butuh kendaraan.
ya. Itu. Nah, kita bisa memperkirakan bahwa dari distribusi yang ada ini, dia itu menggunakan kendaraan atau moda apa, moda perjalanan apa, yaitu. Nah, untuk memperkirakan itu, kita menggunakan model yang ketiga, ya, yang namanya model pemilihan moda, ya. Nah, ini nanti tugasnya kelompok keempat ya, gitu. Kelompok yang keempat untuk membahas model pemilihan moda, ya. Bagaimana kita memperkirakan dari distribusi perjalanan ini, ya, moda-moda apa yang digunakan, berapa persen yang naik kendaraan umum, berapa persen yang ini pribadi, ya. Nah, sehingga nanti faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pemilihan moda ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi apa yang digunakan di situ, ya. Nah, kalau kalian nanti sudah memahami ini, ya, saya berharap kalian nanti juga kalau mau memperdalam, ya, silahkan, ya, pelajari aplikasi-aplikasi yang ada, ya, gitu. Itu apa namanya, akan eh, ada yang versi student, ya, versi student, ya, gitu. Nah, ini juga anehnya, ya, bukan anehnya, menurut saya adalah satu hal yang bagus, ya kan. Kemarin ada mahasiswa saya, ya, eh, mau membahas pemodelan ini, gitu kan, sampai dalam, gitu kan, dalam skripsinya, ya kan. Saya sampaikan, gitu kan, sebenarnya kalau membahas masalah pemodelan ini, kalau kamu mau memodelkan, gitu kan, itu ranahnya S2, saya bilang. Kamu sanggup enggak? Gitu, ya. Tapi ternyata karena dia mungkin passion-nya di sana dan keingintahuannya besar, ya kan, itu dari itu si Abdel itu, gitu kan. Ternyata kayak apa? Agak surprise juga bagi saya, gitu kan. Ternyata dia sangat berupaya juga, ya kan, dan berhasil. Menurut saya adalah bagus dia. Ya, itu walaupun ya tadi saya katakan tidak saya berikan sampai mendetail kerja ininya apa namanya dalam kuliah teknik transportasi ini, ya, tapi dia belajar sendiri dan menurut saya adalah cukup bagus kemarin. Ya, dia itu lulus, ya, bukan asal lulus, ya, tapi menurut saya benar-benar dia paham, ya, memahami yang ini. Cuma dia itu mengambilnya adalah model pemilihan moda, ya, pemilihan moda dari Jakarta ke Bandung, ya, ya. Jadi memprediksi berapa yang apa namanya naik ke Wush, berapa persen yang naik travel, dan berapa persen kalau nggak salah yang naik kendaraan pribadi, ya. Jadi dia ada beberapa ini yang dia memodelkan pemilihan moda ini 3 atau 4 moda yang dia bandingkan, ya. Nah, silakan kalau kalian memang mau berminat dan passionnya ke sana, ya silakan. Tapi sekali lagi, ya, gitu, yang saya pelajari di sini itu nggak sampai dalam, ya, gitu. Yang penting kalian tahu bagaimana memodelkannya, gitu kan, dan aplikasi apa yang diinikan. Nah, terkait bagaimana menggunakan model tersebut, ya, nah itu di sini, ya, di mata kuliah ini, ya, itu tidak saya akan bahas seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah, ya, itu moda pemilihan rute, model. Model pemilihan rute. Ya, tadi kan kalau sudah kita tahu terdistribusikan dari zona mana ke zona mana, kemudian menggunakan moda apa. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah setiap moda ini ruas mana sih?
ya. Nah, kan kita tadi ada bicara ruas kan yang tadi. Dia memilih ruas mana saja yang digunakan yang kemungkinan akan misalnya dari zona A ke zona B gitu kan ya. Itu kebanyakan dia memilih ruas yang mana ya, distribusi pemilihan rutenya. Ya, nah itu akan bisa dianalisis atau diperkirakan dengan menggunakan model pemilihan rute ya, gitu. Nah, sebagai contoh, saya ngambil S3-nya adalah melakukan pemodelan pemilihan rute, ya. Nah, jadi waktu S2 saya menginikan pemilihan bangkitan perjalanan, ya. S3 saya ngambil pemilihan model pemilihan rute, ya. Kalau S1 saya itu perencanaan jalan, ya, gitu. Jadi memang bidang saya adalah ke sana. Oke, nah jadi sekali lagi, kalau memang kalian saya tidak menuntut atau meminta kalian ya kan untuk memahami bagaimana membuat model itu ya, cuma tujuannya adalah untuk menambah wawasan dan menggunakan model ya, menggunakan aplikasi tadi ya gitu yang sudah dikembangkan oleh si pembuat model tersebut ya. Nah, tapi kalian harus memahami tadi ya. Kalau menggunakan suatu aplikasi ya, perencanaan transportasi ini atau pemodelan transportasi ini, kalian harus tahu kalau saya mau menggunakan aplikasi A, input apa saja yang dibutuhkan dan kalian harus paham input-input ini ya itu dapatnya dari mana ya. Tapi yang harus kalian pahami ya, aplikasi-aplikasi banyak yang tadi saya katakan, dia bisa di dalam aplikasi itu pun banyak fitur-fiturnya yang memungkinkan apakah kalian mau lebih dalam ya analisisnya ya yang tadi saya katakan ya, misalkan zonanya makin diperbanyak, kemudian banyak variabelnya yang harus dimasukkan gitu kan. Nah, itu yang harus kalian pahami bahwa terhadap aplikasi-aplikasi pemodelan yang ada itu gitu kan. Sehingga kalian jangan sampai salah ya, asal memilih model atau aplikasi ya, padahal misalkan ya di situ aplikasinya sangat bagus sekali ya, dia itu oh nah, itu harusnya pilih aplikasi yang lebih sederhana gitu kan. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi, kelompok yang kelima ya itu, berdiskusi membahas model pemilihan rute tadi kembali lagi ya. Nah, pemilihan rute ini memang agak lebih rumit ya kan, dengan, pemilihan moda ya. Karena apa? Eee, kan pilihannya kalau moda kan, eee paling gitu kan maksimum 10 pemilihan kalau misalkan ini kan, atau kalau mau kita sederhanakan bisa menjadi 2 menjadi 3 misalkan gitu. Ini tergantung kita juga ya pemilihan moda, misalnya saya mau membandingkan pemilihan moda itu, yang tadi saya ceritakan yang mahasiswa kakak kelas kalian gitu kan, dia hanya membedakan 3 moda gitu kan, gitu. Nah, tapi sebanyak-banyaknya moda itu tidak lebih banyak dari rute yang pemilihan rute yang alternatif pemilihan rute ya yang dipilih oleh si pengendara begitu karena lebih banyak gitu ya. Nah, sehingga eh, ini juga tolong dicari ya kan, metode-metode apa yang digunakan ya untuk pemilihan rute ini banyak dia kan. Nah, kemudian bandingkan satu sama lain metode ini. Demikian juga aplikasi-aplikasi apa yang bisa digunakan untuk menghitung pemilihan moda ini ya atau memperkirakan pemilihan rute ini ya gitu. Nah, ini untuk yang kelompok kelima. Nah, jadi, itu materi untuk, pertemuan kita kali ini yang bisa kalian diskusikan, kemudian kalian atau untuk menambah wawasan kalian ya, terkait, perencanaan dan pemodelan transportasi, ya. Silakan ya seperti biasa kalian diskusi,
Kalau ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, diklarifikasi, atau ingin minta penjelasan dari saya, ya, silakan kalian WA saja, ya, apakah Japri ataupun kelompok apa di WAG, ya, itu nggak usah malu-malu, ya. eh, dengan saya buka menggunakan WA, ya, kalian kapan saja bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi jangan ada lagi yang komplain gitu kan, bahwa wah saya nggak ngerti nih gitu kan, tapi kalian nggak bertanya, ya. Ya itu justru di sini saya memberi fleksibilitas kepada kalian dan sekaligus memberi apa namanya, untuk menimbulkan kesadaran kalian, ya, dan komitmen kalian bahwa kita belajar ini, ya, itu adalah untuk kalian masing-masing, ya. Nah, jadi tergantung pilihan kalian, ya. Kalau kalian mau memperdalam, mau memahaminya lebih jauh lagi, kalau ada yang ingin apa, masih ada yang kurang gitu, ya, silakan tanyakan ke saya, ya. Yaitu melalui WA. Nanti insya Allah saya akan selalu jawab. Begitu saya rasa sebagai stimulir, ya, pendahuluan dari saya untuk bahan diskusi kalian selanjutnya, ya. Saya rasa sudah cukup, ya. Kecuali kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan saya beri kesempatan untuk bertanya. Iya, silakan Fadli. Ya, ya, ya. Iya, iya. Ya, saya baru saja berpikir, benar ya, Fadli, terima kasih apa diingatkan saya. Nah, nanti kalian untuk perbaikannya masukin aja di situ lagi, ya. Nanti saya akan perpanjang waktunya, ya, sampai minggu depan. Oke? Cukup? Bukan, bukan. Bukan di tugas 4. Di Iya, iya. Jadi waktunya saya perpanjang supaya memang kamarnya memang di situ, ya. Jadi yang di presentasi yang di minggu kemarin, ya, berarti kan, ya, yang offline di situ, ya. Jadi pengumpulan tugasnya di situ, cuma nanti waktunya saya perpanjang sampai seperti biasa, Kamis malam jam 23. Cukup ya? Ya, oke. Ya, baik, baik. Ada lagi? Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, kayaknya apa sudah tidak ada. Ya, sudah apa 30, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya berasumsi kalian sudah clear, tinggal kalian berdiskusi kelompok, ya. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membantu kalian untuk berdiskusi, ya, lebih efektif dan efisien ke depannya, ya, dan juga bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat bagi kalian. Baik, kalau begitu saya tutup saja, ya. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya